5 bentuk-bentuk pelecehan di tempat kerja. Silakan simak terus video ini. Halo semua, jumpa lagi dengan saya Edi Waluyo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya doakan semoga teman-teman semua sehat walafiat, lancar dengan rezeki dan dikaruniai kebahagiaan selalu. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan hari ini saya mau berbagi tips tentang bentuk-bentuk pelecehan di tempat kerja. Sebagaimana ketika kita kerja pada sebuah organisasi atau perusahaan, kadang-kadang kita mengalami sebuah gejala atau gejolak begitu yang tidak menyenangkan atau bahkan pelecehan di tempat kerja. Nah, pelecehan-pelecehan ini bisa terjadi di tempat kerja, baik antara karyawan kepada karyawan, karyawan kepada supervisor, atau karyawan kepada atasan atau kepada bos itu sendiri. Nah, jika Anda merasa mengalami pengalaman ini dan merasa sangat terganggu dan sakit hati, Anda diwajibkan untuk melapor di tempat kerja. Tujuannya biar dikasih solusi dan ditindaklanjuti sesuai dengan peraturan manajemen yang ada. Pada dasarnya, pelecehan didefinisikan sebagai suatu upaya atau perilaku manusia untuk menyerang korbannya dengan tujuan tidak bagus. Biasanya dilakukan dengan cara mengintimidasi atau menyerang korban, walaupun tidak selalu demikian. Nah, langsung saja bentuk-bentuk pelecehan di tempat kerja. Yang pertama adalah 1. Membuli atau bullying, yaitu merupakan suatu perilaku rekan kerja di tempat kerja atau seorang di tempat kerja yang berupaya untuk membuli Anda, baik dalam bentuk perilaku atau dalam bentuk verbal. Sebagai contoh misalkan, Anda diperlakukan secara kasar dengan kata-kata kasar, dimaki-maki atau bahkan dibully secara kasar. Bisa di teman-teman kerja atau di depan Anda sendiri. Terus kemudian untuk bentuk secara fisik, misalkan ketika tidak ada supervisor di tempat kerja Anda, maka rekan kerja Anda memberikan hard time atau pekerjaan yang terlalu banyak kepada Anda. Nah, ini dalam bentuk membuli Anda. Nah, jika Anda merasa sakit hati atau tersinggung dengan cara ini, maka Anda bisa lapor kepada manajemen. Kemudian yang kedua adalah quid pro quo, atau yang ini bisa disebut dengan ini untuk tujuan itu. Nah, ini merupakan suatu perilaku atau tindakan di mana seseorang mensyaratkan Anda untuk melakukan sesuatu ketika Anda ingin meminta sesuatu kepadanya. Misalkan seperti ini. Ketika Anda minta atau request untuk promosi kerja, misalkan, nah bos Anda atau supervisor Anda meminta Anda untuk hubungan seks. Sedangkan Anda tidak tertarik untuk melakukan tindakan ini. Nah, karena ini bersifat pemaksaan atau pelecehan, maka Anda bisa lapor kepada HRD atau kepada manajemen Anda. Sehingga tindakan ini akan ditindaklanjuti secara keseluruhan. Atau contoh lain, ketika Anda ingin request suatu jadwal kerja, misalkan, agar request Anda itu bisa di-approve, maka supervisor Anda atau manajer Anda minta untuk dibelikan hadiah, misalkan jam tangan yang bagus atau jam tangan yang mahal. Sehingga cara ini merupakan suatu tujuan pelecehan kepada Anda. Sehingga Anda bisa komplain kepada manajemen atau kepada HRD di tempat kerja Anda. Dan kemudian untuk bentuk pelecehan yang ketiga adalah mengintimidasi, mencaci maki, atau menyakiti. Dan di sini bisa disebut dengan hostile work environment. Nah, ini suatu tindakan atau upaya di mana seorang mengintimidasi Anda, mengancam atau menyakiti perasaan Anda, atau membuat Anda tidak nyaman. Sebagai contoh misalkan ketika seseorang memberikan ancaman kepada Anda ketika tidak melakukan sesuai apa yang inginkan, sehingga Anda bisa lapor kepada HRD atau manajemen Anda. Karena ini merupakan suatu bentuk ancaman yang bisa membahayakan Anda. Atau contoh lain, di tempat kerja Anda, misalkan ada rekan kerja yang mungkin memasang gambar atau poster begitu di dinding kerja, yang itu bisa mengganggu kenyamanan rekan-rekan kerja di tempat kerja. Misalnya gambar orang telanjang atau kartun-kartun yang mengganggu misalkan. Nah, ini bisa bentuk pelecehan, sehingga Anda bisa lapor atau bisa dikenakan sanksi di tempat kerja dengan cara seperti ini. Dan kemudian untuk bentuk pelecehan yang keempat adalah pelecehan seksual atau sexual harassment. Perilaku ini merupakan suatu tindakan untuk memaksakan atau membuat orang lain di tempat kerja tidak nyaman secara seksual. Misalkan seperti, ia ingin mengajak hubungan seks kepada Anda secara terpaksa, sementara Anda tidak senang melakukan ini. Sehingga ini pelecehan seksual. Atau orang senang memegang anggota badan Anda atau menyentuh-nyentuh Anda sehingga Anda tidak nyaman atau merasa risih kepadanya. Sehingga ini bentuk pelecehan seksual. Ataupun orang membicarakan Anda masalah orientasi seksual Anda, jenis kelamin Anda, dan lain sebagainya yang berhubungan dengan seksual ini atau jenis kelamin ini, sehingga Anda merasa tidak nyaman atau merasa iritasi dengan cara ini. Sehingga jika Anda merasa terganggu atau sakit hati, Anda bisa lapor kepada HRD atau kepada manajemen Anda agar perilakunya bisa ditindaklanjuti secara
hukum yang berlaku di tempat kerja. Kemudian bentuk pelecehan yang kelima adalah pelecehan yang berhubungan dengan penguntitan atau stalking. Ini merupakan suatu tindakan seorang di tempat kerja di mana ia melakukan pengintaian atau membuntuti Anda di tempat kerja. Jadi kemana-mana Anda pergi selalu dibuntuti. Atau ia berupaya untuk ingin tahu segala urusan Anda. Misalkan ketika Anda sedang bekerja, ia selalu membuntuti Anda atau selalu berada di dekat Anda sehingga Anda merasa risih, terganggu, atau merasa tidak nyaman. Nah, ini bisa dilaporkan karena merupakan bentuk pelecehan. Atau ia berusaha untuk menelpon-telepon Anda terus sehingga mengganggu Anda. Sedangkan telepon tadi tidak berhubungan dengan pekerjaan atau profesi, sehingga Anda merasa terganggu dan sangat dipusingkan dengan telepon-telepon yang masuk. Cara ini bisa mengganggu Anda sehingga Anda bisa lapor ke manajemen atau KRD. Karena penguntitan atau stalking ini dikategorikan dalam bentuk kriminalitas yang sifatnya mengganggu atau menyerang korbannya, sehingga Anda wajib lapor di tempat kerja. Nah, seperti inilah 5 bentuk-bentuk pelecehan di tempat kerja yang bisa Anda ketahui, sehingga bisa memberikan edukasi atau pengetahuan buat Anda. Terima kasih sekali sudah menonton video ini sampai selesai. Bagi yang belum subscribe, silahkan subscribe, like, dan share video ini. Jangan lupa jika Anda merasa risih, terganggu, atau sakit hati dengan perilaku pelecehan ini, Anda diwajibkan untuk lapor, agar pelaku bisa dikasih sanksi sesuai dengan hukum yang berlaku di tempat kerja. Terima kasih sudah menonton sampai selesai, dan nantikan video saya berikutnya lebih penting lagi. Sampai ketemu, bye.